Aku punya temen waktu di SMA ya, namanya nama temen aku tuh Faizah ya. Waktu di temen satu SMA, alhamdulillah aku dari SMA itu berangkatnya ke Mesir. Kalau temen aku Faizah ini berangkatnya ke Tunis ya. Nah, mungkin temen aku Faiza ini kurang paham tentang Tunis. Dia pikir Tunis itu negara Arab yang taat, yang di sana adalah sumber Islam ya. Ternyata luar biasa. Temen aku Faiza ini beliau masuk di sekolah di Tunis ya. Saya lupa waktu itu universitas apa. Intinya dia itu stres berat gitu karena ternyata guru tafsir yang mengajar di Tunis itu pakai rok mini. Jadi teman aku udah stres, udah aduh ini gimana ceritanya ada guru tafsir pakai rok mini gitu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ya mungkin sistem liberal yang terlalu berat ya dari yang namanya haya ini kan memang dalam hati kita ketika iman kita bagus maka hayanya akan muncul semakin bagus. Ketika iman itu dijauhkan maka haya itu akan hilang meskipun statusnya seorang guru tafsir tapi pakai rok mini gitu. Itu terjadi. Jadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang nggak pantas, yang nggak layak, yang nggak semestinya, nggak seharusnya terjadi, tapi ternyata terjadi, tapi ternyata tersebar, tapi ternyata ada gitu kan. Ini ya efek awalnya karena nggak ada rasa malu itu gitu. Makanya teman aku kayak selalu mencari jalan keluar, gimana nih aku nggak bisa gitu menerima ilmu-ilmu dari guru-guru yang aku sendiri pusing ngelihat penampilan mereka gitu. Makanya teman aku Faiza ini beliau istilahnya kayak lari gitu dari Tunis menuju ke Mesir. Kalau di Mesir masih, kalau yang di Azhar ya di Al Azhar alhamdulillah masih sangat-sangat selamat gitu. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah, iman kita yang akan menjaga atau yang akan membuat haya kita ini ada. Tapi kalau kita sudah melepas iman, haya kita akan lepas gitu. Temanku ini ya, dia kayak ngerasa karena jadi tantangan temanku ini bukan hanya ngelihat dosennya yang kostumnya tidak baik, tapi juga gimana ya, dia itu karena di Tunis ini liberal banget gitu ya, jadi orang pakai kerudung yang bener tuh kayak dibully, kayak didiskriminasi gitu. Jadi ada gimana ya, seakan-akan ada gerakan untuk buka kerudung. Kalau yang pakai kerudung itu akan didiskriminasi. Karena teman aku ini alhamdulillah ya imannya bagus, hayanya hidup, rasa malunya hidup. Dia mempertahankan imannya, dia mempertahankan hayanya meskipun dia punya resiko besar ya, dia harus lari dari Tunis ke Mesir gitu, dan butuh biaya, kesulitan, butuh tambahan waktu, bla bla bla. Tapi karena mukmin yang menjadi prioritas adalah iman ya, yang menjadi prioritas adalah haya, rasa malunya, dia rela membayar demi untuk memakai gaun haya, demi untuk memakai gaun rasa malu ini. Dia rela mengalami banyak kesulitan. Dia harus pindah negara, dia harus mengurus lagi, dia nggak bisa ngambil kelas yang harusnya kelas itu, artinya dia harus turun lagi, dia harus nggak bisa di kelas yang sama, dia harus menambah tahun lagi dan berbagai kesulitan yang lain. Tapi karena dia mencintai gaun haya, dia mencintai iman, maka inilah ya yang disebut dengan karakter yang dimiliki oleh mukminah, yaitu al-haya, rasa malu itu sendiri. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini ada kisah lagi ya.
seperti apa sih malunya Sayyidah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha termasuk perempuan yang punya gaun haya yang sangat cantik, gaun haya yang sangat mempesona, gaun haya yang sangat indah, dan kita harus punya gaun itu kayak Aisyah juga gitu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dikuburkan di rumah Aisyah, ya karena itu rumah beliau, Aisyah santai aja, nggak pakai kerudung, baju juga ya baju rumahan biasa gitu. Kemudian wafat ayahnya juga masih biasa. Ternyata ketika wafat Umar bin Khattab dan dikuburkan di rumah Aisyah juga, ini orang sudah wafat, nggak ngelihat aurat Aisyah, nggak bisa, ya orang sudah wafat. Apa kata beliau? Maka saat Umar dimakamkan di rumah aku menutup auratku ketika aku berada di ruangan dikuburkannya Umar bin Khattab. Itu padahal rumah Aisyah sendiri, Umar bin Khattab juga nggak ngeliat, tapi hanya dikuburkan di situ. Tapi karena al-haya, rasa malu, kok bisa sih gitu? Itu pikiran aneh nggak sih? Kan orangnya udah mati, kan nggak ngeliat gitu. Tapi ya karena malu gitu, karena malu kita terdorong untuk lebih menjaga, untuk lebih menghargai diri kita. Ada kisah juga Fatimah ya, Fatimah rata-rata perempuan-perempuan yang beriman, perempuan-perempuan yang sudah merasakan manisnya iman, mereka juga sudah merasakan manisnya memakai gaun haya. Saat ini, detik ini, aku tidak hanya sekedar memakai gaun berwarna biru, tidak hanya sekedar memakai kerudung berwarna biru, tapi saat ini juga aku sedang memakai gaun bernama haya yang melindungi seluruh aurat-aurat, keburukan-keburukan atau ketidakpantasan-ketidakpantasan, dan kita memohon kepada Allah supaya Allah melindungi semua ketidakpantasan yang bisa hadir, yang bisa muncul lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, lewat lisan kita, lewat akhlak kita, atau bahkan lewat tubuh kita gitu. Jadi Fatimah saking hayanya, syiddatul haya, rasa malunya itu gede banget. Jadi dia orientasi kehidupan dia salah satu orientasi kehidupan beliau adalah tentang haya, tentang malu, tentang self respect, self honor. Gimana cara aku tetap dihargai, dihormati, ya, dengan kostum kita, dengan akhlak kita, dengan lisan kita. Dan itu jadi masalah terpenting buat Fatimah gitu. Fatimah ini semasa beliau hidup, beliau paling aman ketika memilih OOTD, memilih dan memilah kostum. Ini kerudung aku aman nggak? Gitu. Ini baju aku aman nggak? Ini apa sih yang aku pakai, aku keluar aman nggak? Fatimah ini tipe yang selalu mempertanyakan dirinya, ini aman apa enggak gitu. Enggak asal misalnya, ini lagi model begini loh, bagus banget, lucu mau, lucu banget, aku mau, tanpa memperhatikan ini aman enggak buat seorang muslimah gitu. Lagi model apa nih sekarang, ini aman enggak? Ada muslimah yang sangat ngikutin tren gitu. Tren mau dibawa kemana dia ngikut aja. Nah, ini berbeda dengan Sayyidah Fatimah ya. Fokus kehidupan beliau adalah menutup aurat, menjaga aurat, artinya menjaga kehormatan, menjaga harga diri dan marwah. Martabat, harkatnya nomor 1. Dan kita belajar dari beliau bahwa harkat, martabat, kehormatan, integritas diri kita ini menjadi nomor 1 yang harus terus kita jaga.